Anies Baswedan selaku bakal calon presiden, baca pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, menanggapi hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan disebut berada di bawah baca pres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Merespons hal itu, Anies menjawab santai dan mengatakan tidak apa-apa. Menurut survei terbaru SMRC yang dirilis pada Kamis, 14/9, kemarin, pasangan dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Survei tersebut merupakan pertama kalinya SMRC memetakan dukungan terhadap Anies Muhaimin. Oleh sebab itu, hasil survei tersebut tidak bisa menunjukkan apakah sentimen pemilih pada deklarasi Anies Muhaimin cenderung positif atau negatif. Namun, dalam survei individual di mana Anies berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo, suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekitar 20%. Ia menyebut, 16,5% suara Anies Muhaimin mencerminkan kekuatan dua partai, yaitu bisa Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, atau Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Mengacu pada hal itu, kata Saiful, Anies tidak atau kurang memiliki pemilih independen, sebab pendukungnya hanya berasal dari partai-partai pendukung. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau tiga pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an%. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun, gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, dua kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya, ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik, ya gitu loh. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil, gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, dua kali, 16 mungkin angka 20. Kalau angkanya sementara sebelumnya kita mendapatkan survei di angka 20% pada Anies. Jadi kalau angkanya itu 20 saja, ya, itu berarti kan stabil. Ya. Nah ini di bawah 20, tapi kita ngitungnya lebih optimis saja. Kalau hitung secara optimis, ini tidak turun, tapi relatif stabil lah. Karena pemirsa, baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Ini merujuk pada survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada Kamis 14 September kemarin. Menurut survei, mayoritas pendukung Anies dan Muhaimin merupakan pemilih dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebanyak 54% pemilih Nasdem mengaku mendukung Anies dan Caimin. Lalu 69% masa PKS memilih bakal capres dan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Dalam survei yang sama, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo
disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya mengantongi 35,4% dukungan publik. Sementara Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo Erick mendulang dukungan sebesar 31,7%. Dengan demikian, Ganjar Ridwan Kamil mengungguli Prabowo Erick Thohir serta Anies Muhaimin. Ganjar Ridwan Kamil banyak didukung oleh pemilih PDI Perjuangan sebesar 72%, kemudian P3 36% dan Partai Demokrat 33%. Sedangkan dukungan untuk Prabowo Erick Thohir kebanyakan datang dari Partai Gerindra 68%, Partai PAN 47% dan Partai Golkar 40%. Anies gitu, ini menurut sesuai dengan abjad, Anies duluan, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo kan, alfabetnya begitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto Erick Thohir 31,7%. Ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu survei dilakukan itu positif atau negatif, gitu ya, menguat atau melemah atau stabil, karena sebelumnya belum punya, gitu. Tapi setidaknya ini jadi benchmark untuk survei-survei yang akan datang, kira-kira gitu, Bung Sailman, untuk perbandingan. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau 3 pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an persen. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun, gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, 2 kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya, ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak, secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun, gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun, gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini, bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik, ya, gitu loh. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil, gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, 2 kali. Soalnya gini, Profesor Saiful, kalau kita lihat reaksi yang paling